Perkembangan moral individu dari kelompok 8. Adapun anggotanya yang pertama adalah Hetty Vera Borutarigan, Ivana Laura Ratuella, Joshua Nenggolan, Tulus Nathanael A. Tarigan. Pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan, adat. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara dalam kehidupan. Jadi suatu tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana anak itu hidup. Perilaku moral adalah hal-hal yang mencerminkan perilaku, nilai dan standar ideal dalam masyarakat. Individu telah memahami nilai terpenting dalam masyarakat dan secara sukarela mematuhinya sebagai aturan tentang baik dan buruk. Jadi, perkembangan berkaitan dengan aturan moral, yaitu mengenai perilaku yang sesuai dengan moral kelompok sosial dan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, lingkungan rumah. Perilaku anak tidak hanya dipengaruhi oleh cara sesama anggota keluarga di rumah bersikap, melainkan juga pada cara mereka bersikap dan menjalin hubungan dengan orang-orang di luar rumah. Peranan orang tua begitu penting untuk mengetahui segala macam kebutuhan anak dalam rangka perkembangan nilai-nilai moral si anak. Karena itu, orang tua harus mengetahui cara memenuhi kebutuhan tersebut. Orang tua harus dapat menciptakan suatu keadaan di mana si anak berkembang dalam suasana ramah, ikhlas, dan jujur. Masing-masing anggota keluarga juga harus memperlihatkan suasana kerjasama yang baik setiap harinya. Sebaliknya, orang tua akan sulit menumbuhkan sikap-sikap yang baik pada anak jika si anak tumbuh dan berkembang dalam suasana di mana pertikaian, pertengkaran, dan ketidakjujuran menjadi hal biasa dalam hubungan dengan anggota keluarga atau orang-orang di luar rumah. 2. Lingkungan sekolah. Intensifikasi dan modifikasi dasar-dasar kepribadian dan pola-pola sikap yang telah diperoleh anak selama pertumbuhan dan perkembangannya akan dialami secara lebih meluas apabila si anak memasuki masa sekolah. Corak hubungan antara murid dengan guru atau antara sesama murid banyak mempengaruhi aspek-aspek kepribadian, termasuk nilai-nilai moral yang memang masih mengalami berbagai perubahan. Hubungan yang baik antara sesama murid dapat memperkecil kemungkinan tumbuhnya perbuatan-perbuatan buruk yang jauh dari nilai-nilai moral yang baik. Itu pun jika kelompok tersebut sudah mempunyai norma moral yang baik pula. 3. Lingkungan teman sebaya. Semakin anak bertambah umur, semakin ia memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan dengan teman-teman bermain sebayanya. Meskipun kenyataannya, perbedaan umur yang relatif besar antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak menjadi penyebab kemungkinan tiadanya hubungan dalam suasana bermain. Anak yang bertindak langsung atau tidak langsung sebagai pemimpin atau yang menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan dengan sikap-sikap menguasai anak lain akan besar pengaruhnya terhadap pola-pola sikap atau pola-pola kepribadian. Konflik bisa terjadi pada anak jika norma-norma pribadinya sangat berlainan dengan norma-norma yang ada di lingkungan teman-teman. Semakin kecil kelompok, semakin kemungkinan hubungan-hubungan erat terjadi. Semakin besar pengaruh kelompok itu terhadap anak. Situasi ini akan berbeda jika dibandingkan dengan kelompok yang besar dengan anggota-anggota kelompoknya yang tetap. 4. Segi keamanan, kejujuran, dan perilaku moralitas lainnya. Yang diperlihatkan seorang anak tidak ditentukan oleh kepandaian atau pengertian dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki si anak, melainkan bergantung sepenuhnya pada penghayatan nilai-nilai keagamaan
dan perwujudannya dalam perilaku dan hubungannya dengan anak lain. Ajaran-ajaran keagamaan dapat menjadi petunjuk mengenai apa yang boleh dan wajar dilakukan, serta dapat berguna mengontrol kehendak seseorang. Nilai-nilai keagamaan ini yang diperoleh anak pada usia muda dapat menetap menjadi pedoman berperilaku sampai kapanpun. Kalau awalnya kepatuhan didasarkan karena adanya rasa takut yang diasosiasikan dengan kemungkinan memperoleh hukuman, semakin lama kepatuhan ini akan dapat dihayati sebagai bagian dari cara dan tujuan hidupnya. Kelima, aktivitas-aktivitas rekreasi cara seorang anak mengisi waktu luang sering dikemukakan sebagai sesuatu yang berpengaruh besar terhadap konsep moralitas si anak. Orang tua dan guru menyadari betapa pentingnya buku pada anak, yang salah satu manfaatnya adalah menumbuhkan nilai-nilai moral. Perhatikan dan anjurkan untuk membaca ini menimbulkan keinginan dan kebiasaan yang besar untuk membaca. Akan tetapi, kebiasaan dan keinginan membaca ini juga diarahkan untuk membaca macam-macam buku seperti komik, majalah, dan buku-buku cerita yang isinya beragam. Seperti komik, majalah, dan buku-buku cerita yang isinya beragam, seperti perihal kebaikan, kejahatan, kejujuran, penipuan, kesukaan, dan kedengkian. Begitu pula fasilitas-fasilitas rekreasi seperti film, radio, televisi juga banyak mempengaruhi norma-norma moral si anak. Colbert dalam Santrot 2011 menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral, dan setiap tingkatannya memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama, penalaran prakonfesional adalah tingkat terendah dalam penalaran moral menurut Colbert. Pada tahap ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward, imbalan, dan punishment, hukuman eksternal. A. Moralitas heteronom adalah tahap pertama dalam penalaran prakonfesional. Pada tahap ini, penalaran moral terkait dengan punishment. Sebagai contoh, anak berpikir bahwa mereka harus patuh karena mereka takut hukuman terhadap perilaku membangkang. B. Individualisme. Tujuan instrumental dan pertukaran adalah tahap kedua dari penalaran prakonfesional. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, menurut mereka, apa yang benar adalah sesuatu yang melibatkan pertukaran yang setara. Mereka berpikir apabila mereka baik terhadap dari lain, maka orang itu akan baik terhadap mereka juga. 2. Penalaran konvensional, yaitu tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Colbert. Pada tingkatan ini, individu memperlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. 1. Ekspektasi interpersonal mutual. Hubungan dengan orang lain dan konformitas interpersonal merupakan tahap ketiga dari tahap perkembangan moral Colbert. Pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Anak dan remaja seringkali mengadopsi standar moral orang tua dalam tahap ini agar dianggap sebagai anak yang baik. B. Moralitas sistem sosial adalah tahap keempat menurut teori Colbert. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. 3. Penalaran pasca konvensional adalah tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral Colbert. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memutuskan berdasarkan kode moral personal.
A. Kontra atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap ini, individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama atau lebih luas daripada hukum. Seseorang mengevaluasi validitas hukum yang ada, dan sistem sosial dapat diuji berdasarkan sejauh mana hal ini menjamin dan melindungi hak asasi dan nilai dasar manusia. B. Prinsip etis universal adalah tahapan tertinggi dalam perkembangan moral menurut Kohberg. Pada tahap ini, seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia universal. Ketika dihadapkan dengan pertentangan antara hukum dan hati nurani, seseorang menalar bahwa yang harus diikuti adalah hati nurani, meskipun itu dapat memberikan resiko. 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral yaitu yang pertama, kesempatan mengambil peran. Perkembangan penalaran moral meningkatkan ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial seperti situasi di mana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai, dan standar orang lain. 2. Situasi moral. Setiap lingkungan sosial dikarakteristikkan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan keputusan dalam beberapa lingkungan. Keputusan diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas dalam lingkungan yang lain. Keputusan didasarkan pada pertimbangan pada sistem yang bersedia. Tahap penalaran moral ditunjukkan oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan nilai moral dan norma moral. 3. Situasi moral. Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi daripada anak yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Perubahan konsep moral. Hurlock mengemukakan bahwa tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dilakukan pada masa kanak-kanak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku di masa kanak-kanak dengan prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang selanjutnya berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya. Remaja dituntut harus mampu mengendalikan perilakunya sendiri yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Michel meringkas 5 perubahan dasar dalam perkembangan moral remaja, yaitu yang pertama, pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret. 2. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. 3. Penilaian moral menjadi semakin kognitif. Ini mendorong remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. 4. Penilaian moral menjadi kurang egosentris. 5. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan psikologis. Terdapat 2 kondisi yang membuat penggantian konsep moral khusus ke dalam konsep moral umum menjadi lebih sulit. Yang pertama, karena kurangnya bimbingan dalam mempelajari bagaimana membuat konsep khusus menjadi konsep umum. Karena telah menganggap seorang remaja telah mampu mengembangkan konsep benar dan salah, maka kebanyakan orang tua kurang menekankan pembinaan terhadap remaja mengenai prinsip umum yang penting dalam mengendalikan perilaku kehidupan orang dewasa. 2. Sulitnya mengubah konsep moral khusus menjadi konsep moral
umum adalah model atau pola kedisiplinan yang diterapkan di rumah maupun di sekolah. Karena orang tua maupun guru melihat bahwa remaja telah mengetahui konsep benar dan salah, maka kedisiplinan hanya berfokus pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dibuat oleh remaja. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.